Saya mulai dulu dengan eh, Python dan MySQL. Jadi untuk Python dan MySQL yang kita pelajari saat ini adalah untuk instalasi modul MySQL Connector. Jadi nanti kita menggunakan dua modul ya, satu modul MySQL Connector dan yang satunya lagi adalah modul PyMySQL. Nah, dari kedua modul ini kita sama-sama coba buat koneksi ke MySQL ini gimana, kemudian membuat database, mengakses data, update data, dan membuat aplikasi Truth. Ya. Truth ini create, read, update, delete, dan search berbasis CLI. Nah, untuk MySQL dan Python, ya sebenarnya MySQL ini sudah cukup familiar khususnya untuk mahasiswa. Ya. Jadi database ini, database MySQL ini adalah database yang paling banyak digunakan dalam pembuatan web. Ya. Di samping itu banyak database yang lain, bukan hanya MySQL ya. Nah, karena Anda sering menggunakan MySQL, tentunya pasti sudah terinstall MySQL Server ya. Saya rasa Anda masih punya instalasi untuk MySQL Server. Misalnya Anda gunakan SAM Server ya, SMPP ya, atau menggunakan Navigat ya. Jadi Anda bisa gunakan itu ya. Nah, kalau sudah menginstal SAM Server, Anda harus menjalankan MySQL-nya ya. Jadi service-nya harus dijalankan dulu. Ya. Nah, Python ini bahasa pemrograman yang mempunyai kesamaan ya, sintak ya. Jadi SQL untuk setiap operasi database MySQL. Jadi untuk melakukan operasi di MySQL, Anda menggunakan sintak SQL yang sudah pernah kalian pelajari. Ya. Jadi MySQL sendiri mungkin sudah familiar, dan SQL-nya saya rasa Anda juga sudah familiar ya. Jadi kita sambil menyinggung sedikit dengan apa yang sudah kalian pelajari di mata kuliah sistem basis data. Ya. Nah, untuk yang pertama adalah instalasi modul MySQL Connector. Jadi Anda bisa menginstalnya menggunakan perintah sudo ya, seperti ini, atau langsung menggunakan perintah pip. Ya, ini ketiknya di Anaconda Prom ya. Nah, ini kalau Anda ketikkan nanti akan diinstal ya. Nah, ya kurang lebih sekitar ya 12 MB lah. Kemudian ya, setelah sudah diinstal ya, baru kita coba membuat koneksi ya, membuat koneksi ke database MySQL ya. Nah, penggunaannya adalah kita mengimpor library MySQL Connector. Ya. Jadi tinggal kita ketikkan import MySQL Connector. Nah, kemudian untuk mengkoneksinya ke database MySQL, ya kita tentunya harus mengirimkan parameter ya. Jadi ada host, ada user, ada password, ya, dan satu lagi nanti database. Nah, nanti perintah ini untuk ngecek apakah ini sudah terinstall terhubung dengan database MySQL atau tidak. Nah, ini tinggal kita ngecek, misalnya saya gunakan SAM. Kita jalankan dulu. Saya gunakan Apache karena nanti saya gunakan phpMyAdmin. Ya. Jadi kita pastikan dulu MySQL-nya kita jalan ya. Kita lihat di sini localhost phpMyAdmin ya. Localhost phpMyAdmin. Nah, ini ya, artinya untuk MySQL di sini udah connect ya, sudah masuk. Nah, tinggal kita menguji koneksi dari Python ya. Jadi setelah kita impor MySQL Connector, kita coba jalankan. Nah, ini by default ya. Jadi hostnya itu localhost, kemudian usernya root. Ya. Kalau saya belum ngapa-ngapain ya, defaultnya
adalah root. Ya, nanti ini tergantung kalau pas kita buat user privilege. Ya. Ini kalau sudah terkoneksi dia akan mencetak berhasil terhubung ke MySQL Server. Ini kalau kita jalankan hasilnya berhasil terhubung ke MySQL. Ini artinya Python sudah bisa terhubung langsung ke database MySQL dengan MySQL Connector. Gitu ya. Kemudian untuk membuat database. Nah, untuk membuat database ini Python mengandalkan perintah SQL. Jadi perintah SQL untuk membuat database adalah create database. Jadi perintah SQL untuk membuat database adalah create database. Di modul saya upload juga ya modul sistem basis data. Saya tampilkan dulu ya. Modul sistem basis data. Praktikum ya. Modul sistem basis data praktikum, Anda bisa download di situ. Ini modul udah lama, tahun 2011 ya. Nah, untuk membuat database, Anda menggunakan sintak create database. Ya, diikuti nama database-nya. Jadi simpel aja ya, misalnya create database latihan, maka nanti akan di-create sebuah database latihan. Ya. Ini contohnya kalau misalnya saya ketikkan create kode SQL ini ke PHP myadmin ya. Jadi di sini saya buat misalnya SQL ya. Saya buat di sini create database latihan ya. Kemudian saya pilih go. Tuh. Maka database latihan sudah dibuat. Database-nya sudah dibuat. Nah, di Python juga bisa ya. Caranya Anda tinggal membuat perintah create database tadi itu dalam sebuah string. Kemudian dengan objek kursor kita execute SQL-nya. Jadi kita menggunakan kursor ya. Jadi kursor sebagai database kursor. Kemudian SQL yang tadi, misalnya create database, ya, itu kita eksekusi dengan objek kursor. Ini ambil contoh, import MySQL connector, kemudian database kita buat MySQL connector connect. Kita hubungkan dulu, kita koneksikan dulu ke database-nya kita ya, database server kita, host, usernya root, passwordnya tidak ada, kosong ya. Nah, kursor sama dengan database kursor ya, di mana kita mengexecute create database if not exist. Nah, jadi ada tambahan if not exist. If not exist itu apa? Oh, kalau misalnya database-nya ini sudah ada. Jadi kalau sudah ada, maka tidak perlu di-create. Nah, jadi if not exist. Nah, ini tinggal Anda pelajari di basis data ya. Ini sudah ada nih. Jadi kalau Anda yakin database-nya belum ada, ini tidak perlu ditulis. Tapi kalau misalnya ragu-ragu apakah ada atau tidak, maka ini tinggal kita tambahkan. Jadi, create database if not exist. Ini kalau kita jalankan, tadi ini belum ada database-nya ya, database film ya, ini kosong. Nah, ini kita jalankan. Nah, database-nya berhasil dibuat. Artinya kita sudah berhasil membuat database film. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita refresh. Ya, DB film sudah dibuat di sini. Ya, jadi kalau navigate ini nampak juga langsung. Ya. Nah, sekarang kita coba membuat tabel ya. Kalau membuat film, membuat database film sudah dibuat. Nah, sekarang kita membuat tabel. Nah, ini caranya sama juga, yaitu kita melakukan eksekusi perintah SQL, ya, sama seperti dalam membuat database tadi. Jadi kita meng-create table. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau di dalam modul sistem basis data, Anda bisa menggunakan sintak create table. Nah, nih, Anda bisa lihat create table yang diikuti dengan nama tabel, kemudian diikuti oleh nama field.
beserta tipenya, tipe datanya. Jadi perintah defaultnya begitu ya. Jadi create table diikuti oleh nama tabel, kemudian diikuti oleh nama field beserta data type ya. Nah, di sini ada engine ya, ada engine untuk storage engine. Nah, ini engine ini kalau Anda tidak tulis, maka default-nya itu adalah biasanya MyISAM ya. Nah, engine-nya itu banyak macam kalau di MySQL. Jadi ada Bpostry, ada InnoDB, ada MyISAM. Jadi tergantung kegunaan ya. Masing-masing punya kelebihan ya. Jadi ini biasanya bermain untuk indexing ataupun di penggunaan di store prosedur ataupun di triggering. Nah, untuk by default-nya Anda tidak perlu menuliskan yang engine ya. Jadi langsung aja Anda buat create table, nama tabel, diikuti nama field dengan data type-nya. Ya. Jadi kalau misalnya datanya itu not null, tulis not null. Ya. Kalau not null artinya nama field-nya tidak boleh kosong ya. Jadi untuk value-nya tidak boleh kosong. Kemudian boleh juga default-nya itu auto increment kalau misalnya kuncinya ya. Nah, ini Anda pelajari kembali waktu di sistem basis data. Ini ambil contoh misalnya saya buat create table siswa. Ini char 3, artinya karakternya ini 3 ya. Beda dengan varchar. Kalau varchar ini nilainya boleh kurang dari 3 dan seterusnya ya. Kurang dari 30. Dan seterusnya. Nah, ini kita membuat tabel siswa. Nah, sekarang kalau yang punya kita, ini kita membuat tabel film. Jadi kita buat dulu import MySQL connector. Nah, di sini yang ada kita tambahkan, yaitu kita menambahkan database film. Ya, jadi kalau mau koneksikan ke dalam database film, kita tambahkan parameter nama database-nya. Kemudian kita tetap menggunakan objek kursor ya untuk mengeksekusi query. Nah, jadi query yang kita gunakan adalah perintah SQL create table TBL film. Ya, di sini kodenya itu adalah integer atau increment primary key. Ya, dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita eksekusi aja. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan belum ada tabelnya, kosong ya. Nah, ini kalau kita eksekusi, maka tabel film berhasil dibuat. Nah, ini kalau kita lihat di DB film, tabel film sudah dibuat. Oh, ini engine-nya default-nya InnoDB ya. Ya, ini menggunakan engine InnoDB. Jadi kalau kita tidak tulis, maka engine-nya adalah InnoDB ya. Oke, kemudian insert data. Insert data ini berkaitan dengan bagaimana kita menambahkan data ke dalam tabel MySQL. Ini salah satu aktivitas yang sering kita gunakan ya, terutama dalam hal membuat suatu aplikasi pengolahan data. Ya. Jadi kalau Anda membuat suatu aplikasi pengolahan data yang berkaitan dengan database, Anda tentunya bermain dengan truth ya. Jadi create, read, update, delete, dan searching. Nah, bagaimana Anda melakukan penambahan data? Ya. Jadi penambahan data ini bisa kita tambah pada tabel. Nah, kalau di modul MySQL yang pernah kalian pelajari di sistem basis data adalah Anda menggunakan perintah SQL insert. Jadi kita bisa menggunakan query insert untuk menambahkan data ke dalam tabel. Nah, kita bisa lihat di sintak SQL, untuk menambahkan data, Anda bisa menggunakan insert into. Jadi kita gunakan sintak dasarnya insert into nama tabel. Ya. Kemudian diikuti dengan values. Ya. Jadi insert into nama tabel value. Ya. Kemudian diikuti oleh value-nya ya, nilai-nilai dari feed-nya. Nah, biasanya ada yang kalau Anda misalnya hafal urutannya, Anda boleh tulis kayak gini. Tapi kalau kadang-kadang kita lupa urutannya mungkin karena tabelnya terlalu besar ya.
dan ada beberapa nilai yang nol bisa kita isi, maka biasanya di sini kita tambahkan nama field-nya. Jadi insert into siswa, misalnya nama tabel siswa dalam kurung nanti. Dalam kurung ini adalah nama kolomnya. Jadi boleh seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya kalau di modul kita. Jadi misalnya saya mau menambahkan sebuah record namanya X-Men Dark Phoenix, jenisnya action. Maka tinggal saya insert into TBL film. Nah, di sini kita tuliskan nama field-nya. Ini kalau kita urutannya, misalnya kita hanya mengisikan 2 buah nilai aja ya. Kenapa? Karena yang di kode ID-nya itu adalah auto increment. Jadi nggak perlu diisi juga, dia udah increment. Nah, di sini ini tinggal kita tulis judul film sama jenis film. Nah, ini kemudian kita eksekusi ya, SQL dengan value-nya. Nah, yang berbeda sekali adalah di sini ada DB commit. DB commit ini ibarat satu perintah bahwa perintah SQL ini harus disimpan. Jadi ibarat data sudah masuk, langsung disimpan oleh database. Jadi ini paling penting. Kalau Anda tidak nuliskan ini, maka data yang kita insert itu tidak disimpan di database. Jadi ini untuk memastikan bahwa data yang sudah kita insert itu langsung persisten di dalam MySQL. Ya. Ini kalau kita lihat di sini, ya, tabel film, ini masih kosong, belum ada record-nya. Tapi kalau sudah kita eksekusi coding ini, ya, setelah kita eksekusi query SQL, kemudian value-nya, kita commit, kita jalankan, maka di dalam tabel ini, ya, dalam tabel ini sudah ada satu record, yaitu Dark Phoenix, jenis filmnya action. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, di sini kan kita juga bisa menambahkan beberapa record sekaligus ya, seperti yang di modul ya. Di sini kan kita bisa nambahkan sekaligus nih. Banyak sekali record yang bisa kita tambahkan. Nah, sebagai contoh di sini saya langsung menambahkan 3 record sekaligus. Jadi tinggal kita tuliskan aja di bagian value dengan tipe data list. Jadi ini kita gunakan list. Nah, nanti tinggal waktu kita mengeksekusinya, ya ini tinggal kita masukin di dalam perulangan for. For file in values, kemudian kita eksekusi. Ya, codingnya kurang lebih sama seperti yang tadi. Kalau ini cuma 1 record, kalau ini 3 record. Ya, ini kalau kita eksekusi, maka 3 datanya sudah berhasil ditambahkan. Dan kita lihat hasilnya di sini. Tabel film, sudah 4 record yang masuk. Tuh. Ada yang mau tanyakan? Nah? Tidak ada, Pak. Aman. Aman ya? Jadi nanti kalian prakteknya setelah ini ya, setelah selesai kuliahnya, jadi Anda boleh bebas praktek di rumah ya. Ya. Jadi kalau sambil ngandalkan praktek ini, waktunya habis, sayang juga. Oke, sekarang kita coba menampilkan data ya. Untuk menampilkan data itu kita menggunakan perintah select ya. Jadi mengulang kembali ya mata pelajaran yang pernah kalian pelajari di sistem basis data, yaitu perintah select. Ya, sintaknya pasti jelas ya, select from where ya. Nah, di sini saya juga sudah siapkan modulnya ya. Ini di Nah, dia termasuk data manipulation language ya. Nah, ini. Jadi select from where ya, walaupun di sini ada group having order by ya. Jadi kita ambil yang paling sederhana yaitu select from aja, select from. Nah, misalnya kalau saya select asterisk from tabel mahasiswa, ini artinya saya menampilkan semua field yang ada pada tabel mahasiswa ya. Nah, ini kalau kita contoh di sini ya, saya buat
select asterisk from table film. Artinya saya menampilkan semua field ya, semua kolom yang ada pada tabel film. Ya. Nah di sini ada 3 cara untuk mengambil data. Ya, di sini ada fetch all. Ya, fetch all. Sayang ini tidak kelihatan ya. Ntar saya matiin yang boldnya biar kalian kelihatan. Jadi Anda menggunakan fetch all, ya. Ini untuk mengambil semua data. Kemudian fetch many, ini untuk mengambil beberapa data. Nanti tinggal kita ikuti dengan parameter ya. Misalnya parameter mau berapa. Kalau tulis 10 berarti kita ngambil 10 data. Kalau fetch one artinya Anda hanya mengambil satu list, ya, hanya satu record. Ya. Saya ambil contoh. Saya buat select asterisk from table film. Artinya saya akan menampilkan semua film ya dari tabel film. Kemudian saya tampilkan dalam fetch all. Fetch all berarti semuanya kita tampilkan. Jadi kalau kita tampilkan ini akan ada hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya saya mau ganti, saya hanya menampilkan 2 record saja. Berarti saya tinggal ganti fetch menu-nya 2. Ini saya tulis saja, ambil 2 record. Tag. Fetch menu. Ambil, sorry. Ini harus dikunci ya. Oke, jadi harus ambil, hanya mengambil 2 record. Kemudian kalau misalnya saya mau fetch one. Nah, fetch one berarti cuma satu record. Nah, kalau satu record ini nggak perlu nih. Coding ini nggak perlu. Nah, ini tinggal print result. Ini artinya saya hanya menampilkan satu record yang pertama. Nah, ini fetch one. Gitu. Jadi hanya satu record yang saya ambil. Gitu ya. Nah, ini saya balikkan lagi. Ya. Ini akan menghasilkan semua feed ditampilkan. Kita stop dulu ya, ada suara azan ya. Ending sebentar. Silakan kalau ada yang mau tanya. Intinya Anda nanti install dulu MySQL Connector beserta modul PyMySQL ya. Pak David. Ya. Brian mau tanya. Ya, silakan. Pak, yang Ya. install MySQL itu di CMD kan, Pak kan? Di Anaconda Prom. Oh, di Anaconda Prom. Nah, kalau di Anaconda Prom itu nggak bisa diketik, Pak, di dalamnya tuh. Bisa. Nih, saya tunjukkan ya. Oke, Pak, screen share saya ya. Oke, ada Pak. Nah, ini Anda ketikkan di Anaconda Prom. Nih, Anaconda Prom. Nah, Anda jalankan dulu. Nah, ini tinggal ketikkan VIP install PyMySQL. Ya. Ini karena saya sudah install, ini tidak ngaruh. Nanti dia tuanya satisfy. Ini kalau dia merah, ini artinya sudah diinstal. Diinstal gitu ya? Iya. Tapi mau internet kan Pak Wan? Soalnya dia download sendiri. Ya, harus connect internet. Oh. Oke Pak, terima kasih Pak. Yoi. Mantap Rayun.
Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk melakukan update data ya, atau memperbaharui data dalam tabel ya. Jadi misalnya kita udah ngisi nih, ternyata isi record di sini ada perubahan ya, datanya mau diupdate. Maka kita bisa menggunakan perintah SQL untuk update. Jadi perintah yang dipakai adalah update. Ya. Anda bisa lihat di manipulation ya. Perintah untuk update. Ini update. Ya, mengubah data dalam tabel Anda bisa menggunakan perintah SQL update nama tabel, kemudian kita set nilainya. Ya. Dan biasanya ada kondisi where ya. Jadi where condition ini biasanya ada ya. Jadi misalnya kita mau buat ini nih. Update siswa 2 set asal kota Pontianak. Berarti nanti kita update nilainya ya, dengan asal kota adalah Pontianak. Nah, kalau yang di contoh kita, saya ingin mengubah jenis filmnya. Ya, kalau nggak salah di X-Men Dark Phoenix itu adalah film action. Kemudian saya ganti menjadi fantasi action. Jadi tinggal kita set judul film ya, dan jenis filmnya ya, ya, di mana kodenya itu sama dengan 1. Where kode ID sama dengan 1. Sebenarnya ini tinggal ganti aja jenis film ya, nggak perlu pakai judul film lagi ya. Ini kalau saya buang, ini tinggal jenis film, kode ID, ini sebenarnya udah bisa. Ya. Ini kita tunggu, kita buat. Ya, jadi SQL-nya update tabel film, set judul film sama dengan %s, jenis filmnya %s, where kode ID sama dengan %s. File. Nah, ini nilainya yang kita inputkan, ya, dan terakhir harus di-commit. Ya. Artinya datanya ini setelah kita update, disimpan di database. Nah, ini kalau kita lihat aslinya kan ini action ya. Nah, ini kalau kita eksekusi, ya, satu data telah diubah, ya, kita buat kondisi ya. Nah, ini kita refresh ya. Nah, ini jadi fantasi action. Jadi datanya sudah berubah. Ya. Nah, untuk menghapus data juga bisa kita lakukan ya, sama seperti di update. Jadi Anda menggunakan query delete ya. Jadi kalau di tabel Anda gunakan delete, menghapus data dalam tabel. Jadi Anda bisa menggunakan perintah delete from nama tabel, diberi kondisi where ya. Jadi where condition. Misalnya saya mau menghapus record yang pertama, ID yang pertama. Jadi tinggal kita buat
delete from TBL film where kondisinya adalah ID film yang pertama, maka tinggal kita delete aja. Nah, ini masih ingat ya ini untuk apa? Oke. Kemudian kita delete satu, ya, dan kita simpan. Hasilnya satu data telah dihapus. Nah ini kalau kita lihat lagi, ini 4, kemudian setelah di delete hilang yang kode ID 1. Oke. Nah, di MySQL ya kita juga bisa membuat mengkolaborasikan dengan semua perintah SQL tadi ya ke dalam suatu aplikasi Truth ya berbasis command line ya. Jadi nanti kita buat sebuah aplikasi sederhana ya menggunakan database sederhana di MySQL ya. Intinya di dalamnya itu ada create, read, update, delete, dan search. Nah, jadi saya buat sebuah database toko mainan ya. Jadi nanti Anda latihan dulu ya bagaimana membuat sebuah database ya. Anda buat dulu database mainan ya. Nah, jadi nggak bisa langsung eksekusi coding ini ya. Jadi Anda harus membuat dulu sebuah database mainan ya. Kemudian baru bisa menggunakan coding ini. Nah untuk truth-nya ini kita kenapa raise hand, Willy? Apa yang mau ditanyakan? Halo? Ya Pak, halo Pak. Nah, apa? Yuk? Tuh, raise hand tuh. Raise hand kan artinya mau bertanya. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, Pak, Jadi, Pak, kalau mau ya. nanya, kalau mau nanya yang tadi boleh ke Pak? Boleh nanya ya. Ini Pak, kan kata Bapak kan kalau udah merah kan berarti udah diinstal nih kan, Pak kan? Nah, aku udah 2 kali coba ketik emang udah 100% udah berhasil, tapi dia belum merah Pak. Jadi dia bilang kayak you're using PIP version 9.01. Suruh apa tuh Pak? Warna kuning dia Pak. Warna kuning. You should consider upgrading via the Python M. PIP install. Itu gimana Pak? Emang tak bisa ke Pak? Berarti kalau bisa screenshot kirim ke grup ya, biar nanti saya baca dulu. Oh iya sih, oke Pak, siap. Screenshot nanti saya coba pelajari ya. Oke, makasih Pak. Nah, itu paling ada 2 kendala. Pertama itu karena versi kalau Anaconda, nah mungkin ya, karena Anda udah yang terbaru ya, termasuk Python ya. Ya, Nah, Pak. paling tidak itu karena mungkin masalah koneksi jaringan aja sih. Oh. Dia kalau tidak terdownload utuh, biasanya waktu kita install dari package-nya itu kadang-kadang ya error gitu. Tapi di sini udah 100% sih Pak, emang udah selesai gitu. Untuk 100 selesai gitu ya, tapi waktu dia nge-read library-nya itu kayaknya langsung error kan? Mungkin warna kuning dia munculnya Pak. Iya, warning ya. Oh. Coba nanti ada kirimkan ya, nanti saya coba lihat. Oke Pak, siap. Makasih Pak. Kalau kayak gini kan masih ngambang, nggak tahu kayak gimana tampilannya kan? Iya Pak. Ya nggak apa-apa sih intinya. Oke Pak, yuk. Oke. Nah, oke. Sekarang yang tadi ya, jadi kita membuat sebuah database sederhana ya, nama database-nya toko mainan, nanti Anda buat sendiri dulu ya database-nya. Nah, kemudian setiap perintah untuk manipulasi tabel ya yang ada pada database itu saya pecah menjadi beberapa function ya. Misalnya insert data saya buat ke dalam sebuah function ya. Nah, di sini kita membuat query dengan insert perintah insert into ya. Jadi Anda nanti coba masukin nama sama address ya, kemudian kita insert into ke dalam database ya. Kemudian untuk menampilkan data saya pakai show data. Show data ini untuk implementasikan perintah SQL select from ya. Nah, ini di sini saya tampilkan fetch all ya, artinya ditampilkan semua. Ya. Kemudian untuk update data ya, karena ini sudah ngacu ke truth ya, jadi create, read, update, delete, searching ya. Jadi kita melakukan update data ya. Untuk update kita berdasarkan ID. Jadi kita cari ID customer-nya, kemudian yang kita ubah itu hanya bisa nama dan alamat.
Jadi update customer, set nama dan alamat dengan ID customer. Jadi ID customer ini sebagai key-nya, ya, pencarinya. Nah, ini semuanya di-commit ya, artinya disimpan. Nah, termasuk juga untuk delete. Jadi yang kita delete itu berdasarkan ID. Jadi nanti kita menggunakan perintah SQL delete from ya. Nah, untuk searching Anda bisa menggunakan perintah like. Ya. Di modul juga sudah ada saya tulis select ya. Jadi Anda bisa gunakan select from ya. Where ya. Jadi select from where. Jadi Anda bisa menggunakan penggunaan where ya. Di sini ada operator like. Nah, ini yang digunakan ya. Oh, ini sih udah contoh ya. Nanti kalau mau memperdalam silakan Anda baca modul sistem basis data yang sudah saya upload ke Moodle ya. Jadi silakan dicoba ya. Jadi untuk searching kita pakai like ya. Like ini artinya kita mencari string itu ya. Itu bisa berada di antara huruf atau kata yang kita tuliskan. Jadi mengandung ya konten dari word atau karakter yang kita tuliskan. Nah, ini nanti searchingnya dapat nih. Nah, ini tampilan menu, jadi kita buat dalam menu ya. Nanti tinggal kita tuliskan menunya. Nah, ini kalau kita eksekusi, ya. Ups, ada yang keliru di toko. Oh ya, toko mainan saya belum ada, lupa. Ya, nanti tinggal Anda coba dulu ya. Buat sebuah tabel database dulu toko mainan. Nah, ini kalau saya buat dulu create toko mainan. Ya. Ini toko mainan sudah saya buat nih. Tapi kalau database-nya belum ada ya. Tabelnya belum ada ya. Jadi saya belum bisa buat nih. Jadi nanti Anda buat dulu ya. Jadi nge-create manual dulu atau menggunakan script Python silakan ya. Kalau salah saya Anda buat database ini pertama ya. Anda koneksikan dulu ke MySQL ya, Anda buat dalam script ya. Kemudian Anda buat database toko mainan dengan script Python ya. Jadi sambil belajar mengulang yang tadi ya. Ya. Kemudian buat tabelnya. Buat tabel customer. Nah, jadi Anda harus membuat tabel customer dulu. Nah, gunakan script Python. Jadi sambil buat ini, Anda sambil belajar cara membuat scriptnya yang tadi. Jadi Anda ketikkan script Python-nya, Anda coba. Jadi buat tabel customer. Nah, setelah udah buat tabel customer, sudah selesai, yakin, baru Anda lakukan eksekusi di coding ini. Ya, baru nanti ada tampilan seperti ini. Ya. Jadi kita stop dulu. Ini saya tidak bisa jalankan ya, karena memang tabelnya memang kosong, belum dibuat. Nah, Anda yang akan mengerjakan ini. Ya. Nanti akan saya upload file ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dengan modul yang kedua, yaitu menggunakan PyMySQL. PyMySQL ini antarmuka untuk menghubungkan ke server MySQL dari Python. Kalau tadi kita menggunakan konektor MySQL, sekarang ini benar-benar PyMySQL. Jadi modul yang menghubungkan ke server database MySQL. Jadi caranya kurang lebih sama dengan MySQL konektor ya. Jadi Anda install dulu PyMySQL ya. Kemudian untuk mengkoneksikan ke database juga sama ya. Anda harus pastikan dulu terkoneksi dulu ke servernya MySQL ya. Kemudian Anda membuat sebuah database, kemudian Anda uji apakah terkoneksi ke database atau gimana gitu. Jadi kalau untuk yang ini Anda pastikan dulu udah membuat database latihan DB, kemudian buat tabel karyawan di latihan DB ya, dan seterusnya ya. Ini saya ambil contoh nih. Jadi kita membuat sebuah database dulu latihan DB. Nah, di sini ada test user dan
tes 123 ini password ya. Nah, ini bagaimana kita mau menambahkan user dan password ya dalam sebuah database ya. Nah, ini kita buat saya buat dulu sebuah latihan DB ya. Jadi saya membuat sebuah database latihan DB. Ya. Kemudian dengan privilege ya. Masuk ke privilege ya. Di sini saya menambahkan user baru, add user account. Nah, jadi user account-nya tadi apa nih? Test user ya. Saya menambahkan test user. Nah, kemudian password-nya adalah test 123. Test 123. Ini localhost ya. Oke, jadi ini test user, test 123 ya. Ya, kemudian kita buat globalnya, data kita bisa, atau kita uncek semua aja lah, cek semua. Anggap aja dia super admin ya. Kita pilih go. Username test user, locals, oh ini kosong lagi. Tes 123 ya, tadi kosong. Oke, kita go. Test recommend changing the password locals. Oh aduh, passwordnya tak boleh lemah ya. Misalnya tes 123 456. Tes 123 456 ya. Oh. Tes 123. Very weak. Nggak apalah ya. Tes user lokal. Oh, ini udah ada katanya. Saya buat baru aja. Coba user. Tes 123. Ini tes 123. Jadi latihan DB saya gunakan coba user ya. Aku. Nah, ini artinya saya sudah menambahkan sebuah user baru ya. Nah, gitu. Jadi ini saya pakai coba user. Tes 123. Ini kita coba jalankan untuk ngecek ya. Database-nya jalan atau tidak. Oh, ini kayaknya kernelnya kita start. Jalankan. Nah, ini kalau sudah terkoneksi, dia akan menampilkan database versinya. Ini yang terbaru ya, maka di sini MariaDB. Jadi saya sudah menggunakan user yang baru ya. Jadi kita menggunakan create user yang baru di sebuah database. Jadi saya buat database latihan DB, kemudian usernya saya buat misalnya coba user, kemudian passwordnya ini. Ini cara kita mengkoneksinya. Jadi kita buat dulu, nanti tinggal kita tambahkan di sini. Ini kita ganti, misalnya jadi coba user. Jadi ini kalau misalnya tabel karyawan belum ada nih. Jadi kalau ini kita cek tadi latihan DB ya, belum ada tabel ya. Jadi kita lihat kalau belum ada tabel kita drop. Kalau belum ada, kita create table. Ini kita jalankan. Ya. Tabel sudah dibuat. Kita bisa lihat di sini, latihan DB. Nah, ini tabel karyawan sudah dibuat. Nah, ini nama depan, nama belakang, kami gaji. Ini nggak usah takut, ini warning aja sih. Nah, kemudian saya mau coba lagi, ini test user saya ganti dengan coba user. Coba user. Ya. Jadi saya menambahkan karyawan ya, menambahkan seorang karyawan. Ya. Jadi perintahnya kurang lebih sama ya. Jadi gunakan perintah SQL
insert into ya. Kemudian di sini Anda harus tambahkan commit ya, sama. Nah, di sini ada perintah rollback ya. Rollback artinya kalau terjadi kesalahan itu dibalikkan kembali ke asal. Jadi tidak jadi disimpan. Jadi tidak jadi disimpan setelah eksekusi ini. Jadi rollback-nya pada saat sebelum ini. Ya. Jadi perintahnya sama. Jadi yang bedanya hanya di sintak ini ya. Kalau di sini impornya PyMySQL ya. Kursor kalau yang tadi konektor MySQL ya. Ini kalau dijalankan, hasilnya satu record sudah tersimpan. Ini kalau kita lihat di tabel karyawan, ini kita refresh saja. Ada Tony Stark, ya, ini ada satu record yang sudah tersimpan di database. Ini ya. Kemudian kalau menambahkan recordnya banyak sekaligus, ya. Jadi Anda bisa gunakan contoh yang lain ya. Nah, kalau di sini saya menambahkan query secara dinamis. Kalau tadi ini kayaknya query-nya ya Anda tidak banyak ya, satu record aja ya. Nah ini query-nya kita buat mode dinamis. Kalau ini kan mode statis ya, artinya value-nya kita tuliskan di sini. Ya. Nah ini kalau ini kita buat query-nya dinamis, artinya nanti bisa kita ekspansi ini untuk ke aplikasi nanti. Jadi kita tinggal memasukin nilai variabel, nilai value-nya itu ke sini. Jadi langsung. Ini mode dinamis. Jadi SQL secara dinamis. Nah, simbol backslash ini untuk memotong ya. Jadi biar tidak repot terlalu panjang ke kanan gitu ya bacanya, Anda bisa tambahkan backslash. Ini artinya disambung di bawah. Ya. Jadi coding ini nanti akan disambung di bawah. Jadi dianggap juga satu baris perintah. Nah, ini kalau dieksekusi, ini akan tambah sebuah record baru. Ini kalau kita lihat, kita go. Ya, ini ada dua record yang sudah disimpan ya. Ini kebetulan saya nggak pakai navigate ya. Kalau pakai navigate nampak lebih bagus gitu. Pakai mode website. Oke, kemudian untuk read operation ya. Kalau untuk read itu kita gunakan perintah select. Untuk select. Nah, ini kita ganti dengan coba. Ya. Nah, untuk perintah select, Anda gunakan perintah select asterisk from karyawan. Di sini saya tambahkan gaji. Oh, ini kayaknya bisa saya ganti. Jadi kalau misalnya kita mau ganti gajinya sekian, ya, ini bisa kita ganti. Ya, tergantung query kita aja. Ya. Nah, kemudian di sini ini saya hanya ya mengekspand dari yang sudah pernah dipelajari. Kalau kemarin kan kita sempat belajar tentang unpacking ya. Jadi di sini saya terapkan juga unpacking. Jadi saya pecah-pecah ke dalam satu nilai ya. Tujuannya ini bisa dipakai untuk pemrograman yang lain ya. Kalau misalnya Anda tidak pakai kayak gini, Anda cetak langsung, itu bisa-bisa aja ya. Cuman itu dalam bentuk satu row yang harus kita parsing lagi. Kalau ini sudah saya parsing. Ya, ini sudah saya parsing. Anda bisa lihat di hasilnya. Nah, ini Anda lihat nama depan sama dengan John. Ini artinya saya sudah bisa memparsing. Saya bisa ngambil nama depan, nama belakang, usia, jenis kelamin, dan gaji. Kalau Anda menggunakan yang ini hanya dalam bentuk sebuah tuple. Jadi ini dalam bentuk sebuah tuple. Nah, biar tuple ini bisa kita harus unpacking. Jadi ini untuk kita unpacking. Ya, dipelajari kembali dengan tipe data tuple ya. Kemudian saya buat lagi untuk update. Untuk update, saya juga bisa melakukan update. Misalnya
Kalau di sini datanya usia 40 dan 42. Anggap aja mereka nih yang laki-laki ini nambah 1 usianya. Jadi otomatis nanti nilainya 41, John-nya 43. Ini kita update nilainya. Nah, itu dengan perintah update. Ini hasilnya. Update data selesai, kita bisa lihat di sini. Ini kan 40 ya. Ini saya klik aja, dia otomatis refresh 41 dan 43. Ini untuk update data ya. Sedangkan untuk delete, sama perintahnya Anda gunakan perintah delete from ya. Nah, ini saya ganti username-nya. Kemudian saya coba hapus yang usianya lebih dari 42 misalnya ya. Berarti yang record John Wick ini yang saya hapus. Kalau kita jalankan, data terhapus. Kita lihat di sini. Ya, ternyata yang John Wick-nya hilang. Oke, jadi ini untuk yang materi MySQL. Ya. Ada yang